وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. قال الإمام أحمد بن علي ابن حجر الأسقلاني radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang mempunyai postur tubuh paling pendek di antara sahabat. Sebaliknya yang paling tinggi adalah paman Rasulullah, Sayyidina Abbas. Walaupun pendek, tapi ilmunya tinggi, amalannya banyak. Hingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak ada ayat di Al-Quran kecuali aku tahu kapan turun dan di mana serta sebabnya apa, semuanya aku tahu. Maka itu beliau termasuk dari min ulama is-sahabah, dari paling alimnya para sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dikala orang masih takut untuk memeluk agama Allah, Abdullah bin Mas'ud sudah berani menyatakan dirinya Islam sebagai seorang muslim. Beliau juga mempunyai suara yang enak dan senantiasa berkhidmah kepada Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud hari-harinya berkhidmah kepada Nabi, bahkan beliau itu senantiasa membawakan sendalnya Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi yang membawakan sendalnya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau itu kalau bawa sendal Nabi dalam keadaan bersuci, wangi. Dan tidak bisa dihitung berapa kali beliau mencium sendal baginda Muhammad. Memang apa kemuliaan sendalnya Rasulullah? Nabi Musa ketika mau berjumpa dengan Allah di Turi Sina itu, Allah berfirman, "Ikhla' na'laik fa innaka fil wadil muqaddasi tuwa." Copot sendalmu karena kau saat ini ada di lembah suci yang namanya Tuwa. Jadi Nabi Musa itu kalimullah, bisa berbincang-bincang dengan Allah di satu lembah namanya Tuwa. Tapi kalau mau berbincang-bincang dengan Allah, dicopot dulu sendalnya, menghormati pertemuan dengan Allah. Makanya kita orang Islam, kenapa di masjid nggak boleh bawa sendal? Kan ada mungkin ibadah lain yang sepatuan masuk masjid. Tapi kalau kita umat Islam nggak boleh. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, copot sendalmu. Kau ini saat ini lagi berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalimullah, berbincang-bincang dengan Allah, tidak melihat. Tetapi hadirin, Nabi kita Muhammad ketika Mi'raj dan bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, ketika malaikat mengatakan laudanautu lahtaroktu, aku sudah gak bisa lagi ini naik,
Kalau aku paksa naik, aku akan terbakar, wahai Rasulullah. Hanya sampai di sini. Ya. Likullin maqamun ma'lum, setiap orang punya maqam, punya kedudukan yang diketahui sendiri. Maka Rasulullah sendiri yang ketika itu naik ke Sidratul Muntaha dan di situ berjumpa dengan Allah. Sesampai di Sidratul Muntaha, tidak ada perintah dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyopot sendalnya. Makanya sampai disebutkan tentang keutamaan sendalnya Nabi SAW. Ketika Nabi Musa diperintahkan menyopot sandal, Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk menyopot sandalnya di Sidratul Muntaha. Hingga akhirnya sandal Nabi Muhammad ketika itu tinggi di atas bahkan para nabi dan rasul. Itulah keistimewaan sandal Rasul. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau sudah megang sendalnya Rasulullah diciumin dan dibawa dengan baju yang begitu wangi. Kalau ditanya kenapa, ini sandal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Masya Allah. Kita bicara Abdullah bin Mas'ud nggak habis. Sudah beberapa kali saya bicarakan tentang Abdullah bin Mas'ud, tentang kemuliaan dan kebesaran beliau. Salah satunya karena beliau itu pendek sekali Abdullah bin Mas'ud, pendek banget. Di kitab sirah itu disebutkan tingginya nggak lebih dari 1 dhira. Sakmi ini loh jadi. Ya. Cilik nemen. Kecil loh maksudnya. Makanya ketika beliau naik di pohon, mungkin dhiroknya orang dulu agak besar ya. Mungkin sekarang segini lah. Sakmi inilah. Beliau itu naik di pohon, kakinya digoyang-goyang. Katanya sahabat, lucu Abdullah bin Mas'ud, imut-imut sikile. Kayak dulinan, kayak boneka gitu. Diketawain sama sahabat. Rasulullah melihat sahabat menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya, apa yang membuatmu ketawa wahai sahabatku? Apunten Kanjeng Nabi, kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lucu digoyang-goyang di pohon kayak gitu. Ketok imut-imut cilik. Rasulullah mengatakan, "Naam, iya, kakinya memang kecil, tapi di sisi Allah, demi Allah lebih besar dari Gunung Uhud." Ya. Kamu rendahkan dia fisiknya, padahal di sisi Allah kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dari Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud itu gunung yang begitu besar. Ya. Kemudian katanya ulama, gunung yang masuk surga Gunung Uhud. Ya. Jabal Ahlil Jannah. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah. Jabal Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai aku dan aku mencintainya. Subhanallah. Jangan lagi manusia, gunung cinta kepada Rasulullah. Beliau Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud berkata, arba'atun min dhulmatil qalb wa arba'atun min nuril qalb. Ada 4 hal yang menggelapkan hati dan ada 4 hal yang menerangkan hati. Hadirin, kenapa hati mesti gelap dan terang?
Apa efeknya gelap hati dan apa efeknya hati yang terang? Hadirin, manusia itu memandang Allah bukan dengan mata kepala tapi mata hati. Ada pertanyaan, apakah melihat itu harus pakai mata? Pak, melihat itu harus pakai mata apa enggak, Pak? Bisa enggak delok mek kuping? Enggak bisa. Berarti kalau melihat harus pakai mata? Enggak, Pak. Sampean pernah enggak tidur terus mimpi? Sampean turune melek apa merem itu? Merem kok iso delok? Anda mimpi itu kan melihat sesuatu, dengan apa melihat itu? Dengan mata? Enggak. Yaitu nanti namanya mata hati yang disebut dengan basirah. Basirah inilah tempat kita memandang Allah. Kita melihat Allah dengan ainul basirah. Ainul basirah kita ini kalau terang jelas, kalau gelap enggak kelihatan. Diibaratkan hati ini seperti yang namanya kaca yang bersih. Kalau dia bersih, cahaya dari Allah dan di hati ini nyambung hadirin, kelihatan jelas. Tapi hati itu kalau gelap dan kotor, ini ada cahaya, ini enggak ada cahayanya. Jadi kalau yang namanya kaca itu sudah hitam, cahaya enggak bisa masuk, ketutupan. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza adznaba 'abdun dzamban nakkata nuqtata sauda fi qalbi." Hamba itu kalau berdosa, berbuat maksiat, titik hitam dalam hatinya. Semakin banyak hatinya hitam, zulmatul qalb. Orang kalau sudah zulmatul qalb, na'udzubillah, enggak ada yang lebih parah dari penyakit orang yang hatinya gelap. Dan enggak ada kemuliaan seperti orang yang hatinya terang benderang. Sekarang beliau mengatakan, apa yang membuat hati itu gelap? Berarti jangan kita lakukan. Kalau kita lakukan hati kita gelap nanti. Kalau hati kita gelap, na'udzubillah, enggak dapat bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Yang pertama, batnun syab'an min ghairi mubalah. Terlalu banyak kenyang. Mangan tok urip iki. Mari mangan tek lho sik glegeken mbek takon bojone, engko awan mangan apa iki? Awan mangan sik durung tek sik di tengah-tengah mangan wis takon kok bengi mangan apa iki? Hidupnya yang dipikirin perut. Orang itu kalau apabila kebanyakan kenyang berlebihan, itu jadi sebab hatinya gelap. Maka kata ulama, gimana kalau apabila dia kenyang dari yang haram, kenyang dari yang halal aja sebab gelapnya hati, bagaimana dengan yang haram? Makanya kita itu diajarkan makan secukupnya. Makan secukupnya. Sahabat Nabi Muhammad itu dulu kalau makan lauknya satu. Ya sego mbek tempe ya tempe, sego mbek tahu ya tahu. Sego mbek menjes ya menjes, sego mbek iwak ya sego mbek iwak. Gak terus sego, menjes, tempe, tahu, ndok, petik, dadi siji ngono. Itu enggak. Umar bin Khattab pernah minta nasihat kepada seorang sahabat, Hudzaifah, berkata, "Wahai Hudzaifah, beri aku nasihat." Kemudian beliau mengatakan,
aku nasihati ya, tapi jangan marah, kau ini khalifah, nggak apa-apa nasihatin saya. Aku dengar anta tajma' bainal idamain. Kau kalau makan di rumah, kau lauknya dua. Nabi nggak pernah melakukan itu. Lauknya dua itu loh hadirin, sudah dianggap aib. Memang kadang kita ini sekarang yang kita pikirkan itu makan. Mangan enak, tok jajan kono, jajan kini, pokoknya yang dipikir panganan. Kalau sudah yang dipikirkan itu apa yang masuk perut, ya harga diri kita apa yang keluar dari perut. Itu kata Sayyidina Ali. Nih, kita boleh makan enak, nggak disalahkan. Apalagi kalau kita menjamu tamu dengan makanan enak, itu mulia. Yang nggak boleh itu terlalu sering berkesinambungan, terus-terusan makan makanan banyak dan enak, itu menyebabkan hati itu gelap. Makanya sering-sering poso. Poso sing paling minimal niku poso Senin Kemis. Kalau masih nggak bisa, kalau sudah lancar baru Som Daud, sedina poso sedina prei. Nek mampu maneh so mudahar ben dina poso, cuman setahun 5 kali tok gak poso. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, wis itu aja. Lainnya puasa. Dan itu yang dilakukan banyak dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, suhbatul zalimin. Jangan berteman dengan orang-orang yang zalim. Jangan berteman dengan orang-orang ahli maksiat, mereka zalim kepada dirinya. Jangan berteman dengan pejabat yang suka makan uang rakyatnya, itu zalim kepada rakyatnya. Ojo dikancani. Nggih, Pak. Suhbatul zalimin itu gelapin hati. Jangan berteman. Nggih. Kalau ma'rifah boleh, kenal-kenal saja boleh, tapi kalau tiap hari kita jumpa dengan mereka itu gelap hati kita. Zalimin itu satu, orang yang maksiat, orang ahli maksiat itu zalim. Zalim kepada siapa? Pada dirinya. Rabbana zalamna anfusana. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain itu rentenir, nekek duwe wong. Pejabat yang mereka itu makan uang rakyatnya ini zalim. Jangan berteman dekat dengan mereka. Apa maneh dadi tim sukses e. Wong koncoan gak oleh kok dadi tim sukses. Kalau sudah jelas-jelas zalim jangan berteman. Gelapkan hati. Hati-hati. Orang ahli maksiat itu hadirin, kalau kita berteman dengan dia, minimal maksiat jadi biasa di hadapan kita, kalaupun kita nggak melakukannya. Ada orang bilang, Beb, kak saya itu Beb ya, alhamdulillah kumpul bajingan, alhamdulillah. Kalau gak tahu macam-macam, goroh. Masamu malaikat aku nih. Nggak mungkin. Setidaknya kau ridho dengan perbuatan maksiat tersebut. Setidaknya yang pertama, umpama berteman dengan ahli zina. Teman-temannya ini suka zina, dia nggak zina. Tapi lama-lama dia menganggap perzinaan itu biasa. Ini sudah perkara iki. Aku gak nglakoni tapi zina ya jarno lah wong-wong hake dhewe-dhewe kok. Ate zina. Lah iki lak ngawur ra pisan. Ya. Maka itu suhbatul zalimin zulmah fil qalb. Berteman aja dengan mereka walaupun tidak melakukan kezaliman, hati kita ini loh bakal gelap.
berteman, apalagi berbuat zalim, apalagi bermaksiat. Makanya sing pinter golek konco. Orang itu kalau temannya baik, insya Allah ikut baik. Temannya itu enggak baik, walaupun dia tidak melakukan hal itu, dia tetap dihitung enggak baik. Tak kayak contoh ya, rambutan. Anda tahu rambutan? Ususu mau durung? Durung ya. Rambutan itu ada yang harganya sekilo berapa? 5.000. Tapi kalau Anda di supermarket, rambutan itu sekilonya berapa? 50.000. Apa kira-kira sama rambutan yang di jalan 5.000 dengan yang di supermarket 50.000 itu sama enggak? Kualitasnya beda. Rambutan sing saya ketahui iku manis-manis gede-gede. Rambutan yang dijual kadang di jalan-jalan regane 5.000, cilik-cilik, nom-nom, kecut-kecut. Pertanyaan saya, rambutan 50 sama 5.000 ini, apakah bisa dipastikan yang 50.000 semuanya manis? Enggak ada satu pun yang kecut. Kadang yang 50.000 itu kalau dicari ada yang kecil cilik-cilik itu ono. Sing cilik enggak usah dipangan bahkan. Di 50.000 itu. Saya tanya, rambutan yang 5.000 yang kecut-kecut, Anda jamin semuanya kecut? Ono sing manis enggak kira-kira? Ada. Rambutan 5.000 ini ada yang manis. Rambutan 50.000 ada yang kecut. Tapi kenapa ketukar harganya? Yang manis dadi rego 5.000, sing kecut dadi regane 50.000. Kenapa? Karena dia kumpul dengan yang asam yang kecut, sing kecut kumpul mbek sing manis dadi larang, sing manis kumpul mbek sing kecut dadi murah. Paham ya? Kita juga begitu. Kita ini anggepen rambutan kecut. Tapi ketika kita kumpul dengan orang baik, harga kita naik jadi 50.000 tadi itu. Walaupun kita ini kecut. Tapi sebaliknya, sebaik apapun kita, tapi nek kumpulnya rambutan kecut, ya diregani kecut itu mau. Kok nanti gak terima, rambutan itu gak terima didol 5.000 mang. Pas dituku ngamuk rambutannya. Sik. Aku rego 50.000 didol rego 5.000. Gak iso kadung ndek kene ya rego sakmene kon. Maka itu suhbah, berteman dengan orang yang enggak baik itu musibah. Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi. Innal qarina bil qarini yaktadi. Kalau mau tanya orang, jangan tanya dianya, tanya temennya aja. Karena dimanapun orang itu nilainya seperti dengan siapa dia berteman. Sampean mau nikahkan anak perempuan sampean, diminta oleh seseorang, anggapan wong niki jenenge Arif, Mas Arif niki mau meminang anak saya. Sampean jangan tanya Arif iki ya apa, sampean takonono Arif iki koncone sapa. Lho kenapa? Wis tak ngono ae nak. Arif iki koncone preman-preman tapi dia duduk preman niku. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Tapi nek Arif iki koncone sapa? Masyaallah iku biasa ngaji. Wis koncone jamaah takmir masjid kono iku wong-wong kono iku. Baik dia. Insyaallah. Sebab nek bejat gak bakal kerasan kumpul mbek wong apik. Jadi begitu hadirin. Jangan berteman dengan orang ahli maksiat dan zalim, membuat hati kita gelap. Yang ketiga,
Nisyanu dzunub al-madhiyah, yang menggelapkan hati itu lupa akan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Sampean nek ngelakoni taat lali gak apa-apa, tapi nek maksiat ojo dilalekno. Sebab orang kalau sudah lupa kemaksiatan yang dia lakukan, dia enggak lagi takut kepada Allah. Kita itu diperintahkan untuk mengungkit-ungkit, mengingat-ingat maksiat agar kita enggak terjerumus lagi. Tapi kalau sudah kita lalaikan maksiat kita, ya ngelakoni maneh lali wis. Jangan lupakan dosa yang lalu. Yang Anda lupakan itu kebaikannya aja nggak apa-apa. Berbuat baik Anda lupakan, kayak seakan-akan nggak berbuat, nggak apa-apa itu. Tapi kalau berbuat salah dan dosa, jangan lupa, ingat-ingat terus, minta maaf terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat hadirin nggak pernah lupa akan kemaksiatannya. Terus diingat. Sayyidina Umar bin Khattab suatu saat beliau menangis. Padahal sudah jadi Amirul Mukminin, sudah jadi presiden, sudah jadi sandarannya umat Islam. Kadang-kadang beliau menangis ketika ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Ingat, di saat aku dulu pernah mengubur anak perempuanku. Engko kadang-kadang guyu dewe Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Umar, sampean mesem-mesem dewe iki eling apa? Eling zaman jahiliyah biyen. Zaman jahiliyah dulu tuh kalau saya mau nyembah, mau sembayang, saya buat berhala berasal dari makanan, utuk-utuk dulu. Nggih berhala teko utuk-utuk ini. Tak buat sesembahan, bengi nek luwe tak pangan. Lha ya apa sih? Mosok Tuhan tak pangan lak top awake. Tuhan mari disembah yo dipangan. Nek eling iku aku ya Allah cek gobloke sih aku biyen iki. Mosok Tuhan kok tak pangan. Wong Tuhan ini melindungi dirinya dari saya, hambanya yang nyembah aja enggak bisa kok. Mestinya Tuhan itu dipangan gak gelem ngamuk ngono, utuk-utuke ngamuk. Ini enggak. Yang kedua, saya menangis mengingat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya Allah. Orang jahiliyah dulu kalau punya anak perempuan, anak tersebut ketika mencapai usia 6 tahun, 7 tahun dikubur hidup-hidup hadirin. Sebab ceritanya ada satu orang jadi ceritanya begini. Kenapa orang jahiliyah itu dulu kok kalau punya anak perempuan dikubur, dibunuh? Sejarah mengatakan bahwa dulu ada seorang dari bangsa At-Tamimi, suku At-Tamimi di zaman Rasulullah itu lagi keluar dari desanya. Desanya itu diserbu oleh bangsa atau suku yang lain. Dan anak perempuannya diculik. Jadi mungkin laki-lakinya ini keluar berburu, pulang-pulang desanya itu sudah amburadul, kebakar, rumah-rumah hancur. Ditanya ada apa ini? Barusan diserang oleh suku A. Dan yang lebih parah, anak perempuanmu diculik di bawah mereka. Ngamuk orang ini. Langsung disiapkan pedangnya bala tentara. Seminggu dibalis, diserang. Dalam masa seminggu, anak perempuan tadi itu yang diculik, itu dibawa ke desa suku yang menculik tadi itu, diberi perlakuan yang istimewa. Dan bahkan akhirnya pacaran sama anak kepala suku. Setelah pacaran, cinta sama-sama cinta,
lupa dosanya ngerasa suci. Kalau orang sudah merasa suci, hatinya gelap. Makanya ya, jangan lupa dosa yang lalu. Ingat-ingat terus. Terakhir yang membuat gelapnya hati adalah tulil amal, angan-angan yang terlalu panjang. Impian, ambisi yang tidak ada ujungnya. Lali mati. Tulil amal itu sebabnya nanti efeknya nanti adalah lupa mati. Orang kalau lupa mati hadirin, ya wis ngelakoni apa ae maksiat dilakoni, wong dhek gak ngerasa nek bakal mati. Tapi orang kalau sudah ingat mati pasti baik perbuatannya. Mantola amaluhu sa'a amaluhu. Barang siapa yang panjang ambisi dan angan-angannya, pasti buruk juga perangai dan perbuatannya. Yes. Niki tulil amal niki ojo eling mati, eling mati. Eling nek menungso niki bakal mati. Kapan? Wallahu a'lam, bisa besok, bisa lusa. Wong nek eling mati gak kirane wani. Tahun baruan gak kira wani wis. Ayo. Aku sik eling biyen zaman aku sik enom. Tahun baruan trek-trekan. Masya Allah. Bau anter digunggung mbek koncone. Wow, apike wontok, prok, mate. Durung trompet tahun baru diurupno. Ketam. Ya. Ini orang kalau ingat mati nggak mungkin. Ya. Orang kalau ingat mati, ingat kiamat terus gak wani, nggo tuku trompet gak wani. Tuku trompet nang alun-alun, tet bareng mbek Israfil, tet ambiarun. Ya. Kiamat. Wong sing eling mati gak kirane tuku mercon, gawe tahun baruan gawe apa. Saya masih ingat guru saya di Taroki Malang, Al Habib Hasan Al Idrus, adiknya Ustadz Alwi Al Idrus Malang. Itu guru yang masya Allah itu lucu, anak-anak suka, guyon kalau tapi masya Allah. Beliau ngomong paling nggak suka sama yang namanya tahun baru, paling belenek be tahun baruan, karena sudah tahun baru tuh wong maksiat kabeh, beliau nggak suka itu. Beliau ngomong, wong-wong itu tak pikir-pikir gak pati pinter. Kenapa? Tuku mercon sampai puluhan ewu, waktu itu puluhan ribu, ratusan ribu. Kayak tahun baruan itu tuku mercon sampai atusan ewu. Padahal mercon itu ya, mercon sing dor itu dinikmati apanya sih? Yang dinikmati mercon lah suarane ya. Mercon ya itu kembang api. Mercon itu dituku semakin gede, dawar, wow keren. Iya kan? Mercon lah ngono, tambah suara tar, ngeletek ae. Begitu dawar, wow, tepuk tangan kancane. Kan ngono ah. Kata guru saya, daripada kon tuku puluhan ewu, atusan ewu, tuku siji ae templekno kupingmu ngene. Sumeten dor keren, mari wis. Iya. Nek tak elingno sing tahun baruan wis tuku mercon siji ae. Deken kupingmu lho. Nggih. Makanya hanya orang yang ndak inget mati tahun baruan ngombe-ngombe wis gak eling mati. Coba lek eling mati, yo lek terus aku mari ngono ngeblak mabuk ngeblak sik sehat maneh terus lek gak suul khotimah ya apa? Enggak sedikit hadirin. Anak muda-muda ini mati gara-gara mabuk ini. Saya dulu polisi sering cerita sama saya, anak-anak muda-muda ini bebas, gua ono akale belas. Tahun baru itu ape tuku minuman atusan ewu kelarangan. Tuku Sprite dicampur ambek spiritus. Nih, dicampur ambek alkohol dhewe. Napa jenenge iku? Nah, iku biasa mabuk sing ngomong, apal ya, oplosan gitu.
mantan akhir nih. Dioplos. Nih, mari dioplos. Diombe yo. Mabuk rek, tapi ya gak tangi maneh. Mati. Ada 7 anak, saya pernah dibilangi polisi. 7 anak mabuk bareng matek kabeh. Ya Allah. Nih. Saya itu kalau lihat orang-orang minum-minum itu heran. Apalagi yang diminum harganya puluhan juta. Sebab minuman itu kan semakin lama semakin mahal harganya, kayak anggur-anggur. Ada umurnya 25 tahun, 30 tahun, tambah larang hadirin. Itu puluhan juta bayar hadirin. Wis puluhan juta diombe akal ilang, lah goblok kamu. Kalau diminum terus akalnya bertambah nggak apa-apa, saya mau beli. Iki paling larangnya menungso iku utek. Sing bedakno kula kalau sampean mbek kethek ku ya utek. Nih. Kethek lah mirip ambek awak-awak iki ya. Bedane kethek gak duwe utek. Melakune mirip. Nih. Hewan itu kalau makan semuanya pakai mulut. Kecuali kethek. Mari mirip kula mbek sampean mbek kethek. Kethek mangane mbek tangan. Tapi kethek nggak punya akal, kita punya akal, makanya kita beda jauh. Lah ono wong menungso sempurna, kepengin dadi kethek. Diombeni mang. Diombeni supaya dadi kethek. Nek wis dadi kethek adine gak jutek kan, ya wis iku. Ngombe sak larang-larange ombean sing mbok ombe merubah kamu jadi monyet. Ya mending arek nom-nom iku tuku sing murah spiritus iku. Lek perlu campuran pertamak iku lho. Terus tambure napa? Korek jazz. Ya kobong kabeh wis nggih. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah enggak eling mati. Tapi alhamdulillah hadirin, syukur sama Allah. Syukur sama perubahan begitu drastis. Tahun baru saat ini sudah enggak kayak dulu. Tahun baru saat ini majelis-majelis Masya Allah makmur di mana-mana. Majelis Ar-Ridwan itu kalau sudah tahun baru 10.000 yang hadir. Warek nom kabeh. Saya lihat itu ya Allah, zaman aku biyen nom sak wong-wong iki. Tahun baru gak ono sing nang majelis itu gak ono. Saya itu dulu kalau zamannya SMP, SMA, lewes tahun baru, abah saya itu takut keadaan seperti itu. Jadi abah saya kalau tahun baru nyiapin saya all and new, tiket bioskop all and new sama adik-adik kakak-kakak saya itu disediakan tiket all and new. Masuk jam 9, jam 3 malam pulang. Bioskop namanya all and new, sak mangane sak sembarang kali di bioskop iku ndelok film telu apa pira ngono. Sampai kesel kok sampai turu-turu apa. Lah itu sama abah saya, saking takutnya ke alun-alun, takut ke mall, takut istilahnya kemana-mana sing gak karu-karuan, wis lungguh tenang abah saya. Jam 3 sebelum subuh itu kalau saya pulang, saya masih ingat, saya nonton di Dinoyo itu. Pulang ke rumah saya di Kauman Malang di sebelah kantor NU. Itu di tengah jalan yang saya lihat wong geletaan kabeh mabuk-mabuk itu. Kejadian ini mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Sekarang hadirin, saya pulang dari majelis jam 1 malam, Masya Allah dek dalan ini kopi putihan kabeh lho hadirin. Sing ono dek ngene majelis Riyadul Jannah di Masjid Nur. Wonten sing Masjid Nur Kidul Pasar, wonten sing majelis-majelis lintune niku. Nggih, ada yang apa namanya zikiran bersama Kiai Suyuti Dahlan. Itu yang pertama kali buat acara itu, malam tahun baru itu beliau itu. Nggih. Mecah orang maksiat dan alhamdulillah berhasil. Waduh, Masya Allah. Ya. Cuman kelihatannya tahun baru ini kita-kita yang punya majelis ini sebaiknya enggak buat majelis dulu, karena situasi kok tambah dino tambah parah corona ini.
Jadi Masjid Nur ini kalau mau buat majelis, lihat alun-alun dulu aja. Alun-alun buka. Alun-alun tutup. Dan alhamdulillah saya ditelepon Kapolres, saya ditelepon wali kota, alun-alun ditutup malam tahun baru. Alhamdulillah. Hebat lho corona iki, sumpah hebat corona iki. Aku wis ngomong ojo nang ngene alun-alun ben taun aku ceramah iki. Ojo nang ngene alun-alun kumpul, gendaan, main mercon, lali mbek Allah taala, ojo tak eling-elingno, tetep rame. Corona iki metu ilang kabeh tutup bare. Hebat corona iki. Corona iku lek wali wis kutub iku. Pijet-pijet iku haram, panti pijet tutup, gak direken. Aku ngomong mbek wali kota, gak direken. Corona ngomong tutup kabeh. Hebat corona iki, radhiyallahu anhu corona iki. Tutup kabeh, Masya Allah. Ya alhamdulillah. Kalau yang penting kalau sudah majelis, saya itu enggak ada keutamaan bikin majelis tahun baru itu enggak ada. Ya karena banyak orang maksiat, kita membuat ketaatan supaya orang itu enggak maksiat. Tapi kalau sudah maksiat ditutup sama pemerintah hadirin, ya kalau sudah maksiat ditutup sama pemerintah, ya kita bikin rutinan seperti biasa, nggak usah saya bikin tahun baru, acara maulid, buat apa saya? Nggak ada keutamaannya. Buat apa saya buat? Nggak perlu. Mugi-mugi ini alun-alun ditutup bentau nih. Ngoleh wali kota gak gelem nutup ilingno, Pak, corona. Wedine mbek corona wong-wong iki. Nggih. Nah kalau sudah tahun baru nggak orang bernopo niku melakukan hal yang nggak benar, nggak beres gitu hadirin, buat apa? Kita buat majelis. Ini bom, atau suaranya bom atau meledak. Terakhir apa? Watulil amal. Mugi-mugi Gusti Allah maringi ati sing padang. Supados amal ibadah kula lan panjenengan ditampi Gusti Allah lan diparingi nikmati munajat datang Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Saya ingin untuk meluruskan bahwa beberapa saat yang lalu saya didatengin oleh kiai dan tokoh masyarakat mengenai majelis yang dilarang oleh pemerintah diadakan di malam tahun baru. Ya. Mungkin karena kabarnya enggak jelas. Maka sebagian umat Islam ketika itu kecewa. Kok majelis kok gak oleh malam tahun baru. Alun-alun padahal ya oleh. Nah, saya sudah tanya sendiri, saya telepon wali kota tadi pagi mengatakan bahwa tidak ada, alun-alun bakal ditutup dan mungkin lampunya dimatiin. Kemudian tidak boleh ada yang buat acara di Batu, event tidak boleh ada. Jadi kalau yang saya dengar, kayaknya pemerintah nyuruh buat event di mana-mana. Enggak benar, tidak boleh buat event. Hotel hanya boleh untuk tamu hotelnya. Jadi tamu hotel yang ada itu yang bikin acara, bukan terus orang datang berbondong-bondong ke hotel bikin acara, itu bahaya. Dan itu pun semua protokol kesehatan dan lain-lain. Nah kalau majelis saya kira kalau majelis itu jumlahnya nggak terlalu besar, nggak masalah. Kalau sampean ditakoni, jangan banyak ya, jangan banyak, majelis kecil-kecilan gitu. Karena ada majelis juga. Di mana? Saya dibilangi wali kota. Ada acara hataman Quran di masjidnya Pemkot Kolonel Sugiono. Itu mulai pagi hataman Quran, acaranya sampai malam jam 12 malam.
Jadi tahun baru ada acara di sana. Nah, tapi acaranya kecil. Yang tidak diperkenankan itu ngumpulkan banyak orang. Jadi kalau umpama mau bikin acara kecil-kecilan gitu, 100-200 orang, saya kira nggak masalah buat munajat sama Allah, nggak masalah. Tapi kalau ribuan jangan, ya, jangan. Tapi mek 100 wong dilarang, ya hotel itu tutupan. Nih, ya mending wong kumpul di masjid 100 wong daripada wong kumpul di gini hotel 100 wong. Ya. Tapi semuanya protokol kesehatan, pakai masker dan lain-lain. Tapi kalau majelis besar sebaiknya jangan, sebagaimana yang saya lakukan untuk Ar-Ridwan juga di Malang, insya Allah tahun ini kami liburkan. Ya, karena kami nggak mau nanti jadi sebab penyebaran COVID dan lain-lainnya. Tapi nek kon kepingin insya Allah aman teko COVID, hadir majelis. Hadir majelis, insya Allah. Makanya wali kota, wakil wali kota, pejabat, sekda dan lain-lain itu kan banyak yang kena COVID karena nggak hadir majelis. Karena nono wong-wong ini hadir majelisnya lah ate pemilu tok, makanya corona ngamuk. Nih, jadi hadir majelis insya Allah dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna